Oke, selamat malam Bang. Malam. Ya Bang, ini bagaimana Bang melihat kasus dari yang lagi viral di Cidahu ini Bang? Ini kan setelah polisi menetapkan 7 tersangka dan menahan mereka, ini masalah staf khusus juga menjadi saat 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 kemarin beri penjamin lah, saat penjamin, namun tidak diokehin nih Bang, dalam arti tidak jadi untuk sebagai penjamin. Seperti apa nih Bang? Jadi kita bicara staf khusus saja ya. Jadi staf khusus penjamin orang-orang yang intoleran sebagai penjamin kan, dengan membawa Kementerian HAM itu salah besar ya. Karena sebenarnya tugas staf khusus itu, Kementerian HAM itu menjaga hak asasi semua orang. Gitu. Kalau dia membela pelaku kejahatan ya termasuk salah besar gitu. Jadi itu suatu kesalahan dan itu sudah dikoreksi oleh menterinya gitu. Tinggal sepintar apakah ini staf khusus ini sampai berani melakukan penjaminan gitu kan? Apakah dia sudah belajar ilmu hukum apa belum? Itu satu. Kedua, dia sudah belajar tentang Pancasila belum? Belajar tentang Undang-Undang Dasar 45 belum? Yang paling penting dia sudah belajar tentang ilmu hak asasi manusia apa belum? Begitu. Kalau dia belajar tentang ilmu hak asasi manusia kan ada banyak tuh hal-hal di sana yang kemudian yang bisa menjadi ukuran begitu. Nah ini kan karena dia tidak memikirkan itu, jadi dia satu sisi berupaya membela pelaku kejahatan, tapi dia mengorbankan banyak korban di situ, dan dia juga membuat kemudian kegaduhan malah gitu. Jadi orang-orang yang terzolimi itu sakit hati sama dia, memang kita aja sakit hati dengarnya gitu kan. Jadi kalau untuk staf khusus memang sebaiknya diganti karena salah. Gak layak dia menjadi staf khusus karena akan berbahaya buat apa? Buat kedepannya siapa? Kementerian HAM. Lebih parah lagi buat siapa? Buat negara Indonesia. Karena negara Indonesia bukan negara agama, tapi negara hukum yang kuat begitu. Jadi kalau ini kan kelihatannya nggak tegas, kelihatannya dia mau cari selamat aja, jadi harus diganti itu. Nah itu dia. Ini bisa diartikan bisa berakibat menggoyahkan rasa Bhinneka Tunggal Ika nggak sih Bang? Iya dong. Kebinekaan kita tercoreng, Pancasila kita tercoreng oleh ulah dari si staf khusus ini, ulah staf khusus, ulah si pelaku intoleran, itu kita tercoreng itu. Makanya yang sekarang dikuatkan adalah hukumnya. Hukum harus tegas dan memaksa sehingga orang patuh hukum. Kalau orang patuh hukum tidak ada lagi yang begitu-begitu. Tapi kalau hukumnya tidak tegas, orang biasa-biasa aja udah selesai, udah negara Indonesia end. Bisa begitu kan? Karena apa? Orang akhirnya ribut, berani orang berhadapan dengan orang lain. Kenapa? Karena nggak ada hukumnya begitu. Makanya ini sekarang kita perbuat hukumnya. Hukum harus tegas dan memaksa begitu. Ini harus dijalankan. Jadi nggak ada lagi orang kemudian dikeluarkan dari tangan dalam kasus-kasus kayak seperti ini gitu. Dan selain Abang, beberapa praktisi hukum dan tokoh DPR juga mengecam aksi dari staf khusus ini nih Bang. Ya. Tanggapan Abang seperti apa? Ya, memang udah bener. DPR mengecam, semua orang mengecam udah bener. Yang belum kan minta dia diganti kan. Nah kita minta supaya beliau diganti aja deh. Ganti yang lebih kompeten, yang mengerti tentang Undang-Undang Dasar 45, ngerti tentang Bhinneka Tunggal Ika, ngerti tentang Pancasila, itu yang benar. Dia kan nggak ngerti. Gitu ganti aja. Gak layak jadi staf khusus di Kementerian HAM. Bang, ini kan dampaknya kan cukup bahaya Bang, ya, bisa memecah belah nusa dan bangsa ya Bang. Pecah belah bangsa, nusa mah enggak, nusa mah tetap aja, tetap nusa. Gimana Bang? Hah? Ya itu tadi, dampaknya memecah belah bangsa. Kita ini Indonesia, agama banyak, suku-suku bangsa juga banyak, karakter orang juga banyak kan, gitu. Bahasa juga banyak kan, gitu. Jadi kita dipersatukan oleh apa? Oleh Bhinneka Tunggal Ika, oleh negara Indonesia, begitu. Kalau kemudian hanya satu agama aja yang dibela, ya susah. Di Barat agama mayoritas A, di Timur agama mayoritas juga beda lagi, gitu. Jadi makanya kenapa persatuan itu penting supaya kita menjadi negara yang kuat, gitu. Makanya harus hati-hati dalam bermasyarakat. Jangan karena mayoritas kemudian kita sesukanya. Sama juga di wilayah A kita mayoritas sesukanya, toto di wilayah B yang mayoritas agamanya beda, sesukanya juga, ya nggak bisa. Supaya kita jadi negara kesatuan. Kalau itu kita suka-suka, ya pecah-pecah nanti negara. Ada negara Bali, ada negara Papua.
ada negara NTT, ada negara Sumatera, kan pecah-pecah jadinya. Ya karena hukumnya nggak ada. Karena orang suka-suka kan, makanya supaya nggak suka-suka, hukumnya harus kuat. Hukum harus kuat, tegas, dan memaksa. Abang kan selama ini juga menyuarakan intoleransi ya bang. Bagaimana sih ini bang cara agar tidak ada hal-hal yang serupa nih bang? Langkah-langkah apa sih bang? Dan tidak akan setidaknya tidak akan membuat hiruk-pikuk seperti saat ini nih bang. Langkah-langkahnya begini, orang kalau beribadah itu, ini kita bicara agama dulu ya, beribadah. Orang beribadah itu tujuannya baik apa buruk sih? Baik. Orang beribadah kan mencari Tuhan. Nggak mungkin orang habis beribadah kan bikin melakukan kejahatan, kan tidak. Jadi karena dia tujuannya mencari Tuhan, baik. Sebenarnya beribadah itu nggak perlu izin. Kita beribadah di mana aja, berdoa di mana aja nggak perlu izin, nggak perlu ada izin, nggak perlu ada surat keterangan dari mana, nggak perlu. Begitu, itu kuncinya. Kalau negara kita kemudian hukumnya kuat, orang beribadah itu memang nggak perlu izin. Karena ibadah itu urusan kita sama Tuhan kok, bukan sama orang lain. Kita beribadah, kita ngikutin apa-apa yang diperintahkan Tuhan. Tapi Tuhan kalau merintahkan pasti baik-baik aja kan, nggak ada yang jahat-jahat kan. Gitu. Jadi sepanjang tujuannya baik ya nggak ada persoalan sih. Begitu. Bang Nen, kejadian ini tidak hanya terjadi di satu tempat aja bang, tapi banyak tempat di Iya. Indonesia sendiri bang. Iya. Mungkin langkah antisipasi pihak keamanan atau juga pihak Pemerintah. terkait untuk menyelesaikan permasalahan itu seperti apa sih bang? Iya kan, makanya langkah pihak keamanan ya hukum harus tegas dan memaksa. Jadi keamanan ini memang harus berada atau menjadi garda terdepan dalam proses penegakan hukum, baik preventif maupun reaktif. Preventif, reaktif, preventif, kemudian aktif. Udah itu semua dah urusannya di penegak hukum, termasuk penegakan hukum. Dia harus aktif penegakan hukum. Gitu. Ada lagi?